masang iklan 15 juta, tapi hakul yakin karena kita udah belajar dengan sangat komprehensif bahwa oke, saya pasang 20 juta, tapi saya hakul yakin saya akan dapat closing segini. Akhirnya seperti itu. Jadi maksudnya mental advertiser ya, mental pengiklan gitu ya. Berani nggak gitu? Knowledge-nya udah dapat, skill-nya udah oke, sekarang tinggal berani nggak ngeluarin budgetnya. Dan seringnya masalahnya adalah gini teman-teman, masalahnya itu sebagian gini. Kita membuat iklan, kemudian closing, kita nggak disiplin. Nggak disiplinnya gimana? Udah dapat fee, misalnya kita udah dapat satu rumah harga 1 M, dapat fee 25 juta. 25 juta ini langsung kita beliin motor baru, habis duitnya. Mau iklan, nggak ada duit lagi. Gitu. Makanya sangat dibutuhkan kedisiplinan kita. Jadi kalau misalnya closing, dapat fee 25 juta, langsung yang 10 juta masuk ke Google gitu kan, buat saldo di Google gitu. Sisanya ya buat happy dan sebagainya gitu, buat kebutuhan kita gitu ya. Tapi jangan sampai lupa ketika dapat fee, Google langsung diisi, Instagram langsung diisi. Karena kalau enggak, habis itu ini mau ngiklan pakai apa gitu. Sampai waktu itu ada cerita temen pemain di Jakarta Selatan, karena dia udah lama nggak ngiklan, dia udah nggak punya uang cash, akhirnya apa? Dia jual mobilnya gitu ya. Mobilnya betul-betul jual, mobil apa namanya, Brio tahun sekian dijual laku 100 juta dan dipakai buat iklan. Karena dia udah experience, kalau saya ngiklan segini, aku yakin saya pasti akan closing sekian gitu. Dan benar closing gitu kan. Nah, kayak kita tuh berani nggak sampai ke level itu gitu. Atau jangan-jangan kita baru 500.000 udah nyerah gitu kan. Baru 500, ini mah bisa-bisanya Pak Muji aja nih gitu kan. Atau ini mah sesuatu yang kasuistik tapi dibikin general gitu kan. Bisa juga seperti itu gitu. So maksud saya sampai sini kesimpulan adalah pertama kita harus menguasai tekniknya, skillnya. Yang kedua juga keberanian untuk iklan. Kalau 300.000 udah give up ya kapan closingnya bos gitu. Kalau 300.000 aja udah nggak mau nambah lagi gitu. Padahal kita berharap kita mau ngelain rumah 1 miliar, fee-nya aja nanti 25 juta. Baru habis 500.000 udah nyerah gitu kan. Ya, kapan lagi gitu kan. Oke, kemudian saya lanjut. Ini pertanyaan yang masuk. Kalau unit secondary kira-kira bisa running cepat nggak Pak? Karena unit terbatas, saingan banyak aja juga. Bisa juga. Kan tadi udah kita bahas ya. Wah, ini Mas Erwin Yusuf. Kita udah bahas tadi ya. Saingan itu kan oke lah, mungkin budget dia gede, tapi website dia lemot, kalah dia. Gitu. Mungkin dia websitenya oke, cuman budgetnya lebih besar, jadi banyak variabel tadi. 2 hari kayaknya kurang Pak. Gini, jadi waktu itu ada peserta, mudah-mudahan ada di grup, mudah-mudahan join di ini nih, di seminar ini. Ada Bu Gitanti, Bu, mungkin Bu Gitanti saya mention Bu namanya di sini, ya, boleh izin ya. Beliau datang dengan background accounting, sama sekali nggak punya knowledge tentang Google Ads, karena memang pure orang accounting. Beliau kemudian ikut workshop kita, kelas kita gitu kan, dan kita waktu itu nggak pakai website yang tadi saya jelasin, kita cukup pakai website gratisan, teman-teman bisa pakai wix.com ya, wix.com itu kan website murah, gitu, website gratis gitu kan. Beliau pakai itu dan beliau campaign, dan kalau nggak salah closing berapa unit gitu loh dari Google Ads itu. Jadi 2 hari, kan sebenarnya nggak cuma 2 hari, ini kan dari Bu Dinda kan sebenarnya kan nggak cuma 2 hari, karena kalau ikut workshop nanti teman-teman kan akan saya buatin WhatsApp group dan saya pun akan coba tanggung jawab gitu, maksudnya tanggung jawab moral gitu kan. Orang udah ikut workshop kita kan, dia kalau nanya pasti harus kita jawab dong gitu kan. Kita nggak kayak Quotex atau Binomo kan, justru orang udah ikut mereka, dia kalahnya ternyata uangnya buat ngasih ke afiliator, itu kan bukan itu. Kalau di kita sih maksudnya karena gini, ketika kita workshop, kita akan membuat satu komunitas, ada komunitas ini belajar bareng, dan juga kadang-kadang sharing listing ya. Oh, saya punya listing nih, nggak habis-habis nih, mungkin karena budget iklan kecil, kita garap bareng-bareng. Jadi bukan melulu bukan melulu, kalau bagi saya mungkin loh ngapain Pak Muji bikin workshop gini-ginian, kan dia udah developer juga, enggak ya. Jadi kenapa saya bikin workshop ini, karena kita juga mau bikin tadi banyak teman, banyak rezeki gitu ya. Makin banyak teman mungkin kita bisa bantu, bisa saya nggak ikut workshopnya tapi saya punya listing nih, tolong dibantu. Nah, saya pun mungkin
katakanlah ketika saya sibuk, saya bisa share ke teman-teman yang lain yang ada di grup itu. Ini ada yang teman-teman yang minta bantuan, tolong dong di campaign Google-nya, Instagram-nya seperti itu. Kemudian 2 hari kayaknya kurang Pak. Memang kurang, tapi paling tidak selama 2 hari itu teman-teman udah tahu fondasinya ya. Step-nya ini, keyword itu ini, website itu ini, tinggal nanti begitu 2 hari itu paling tidak kita selama 2 hari itu tahu fondasinya, tahu flow-nya, tahu filosofinya, tahu istilahnya paling enggak. Oh ini namanya, klik tuh ini, impresi tuh ini, website lemot tuh ini gitu kan. Kalau mau detailnya mas setelah workshop gitu kan. Kemudian Mas Doni, untuk rumah harga 8 jutaan paling tepat pakai platform apa Mas? Instagram tadi ya atau Google. Untuk kebutuhan jangka panjang membangun portofolio digital, membangun personal branding sangat disarankan agar mempunyai website sendiri. Betul, saya sangat setuju. Sehingga nanti kalau teman-teman misalnya teman-teman katakanlah gini nih, mungkin di sini ada teman-teman developer kan. Teman-teman developer itu kan pembeli itu kan kadang-kadang pembeli suka nanya kan, Bapak udah pernah bangun di mana? Ini proyek baru, jangan-jangan ini Bapak berikut workshop developer langsung bikin rumah nih. Saya khawatirin nanti rumahnya nggak bagus itu kan. Nah, pada saat seperti itu, teman-teman harus punya website. Ini loh, kami tuh bukan nyukit on the block nih, kita sebagai developer udah pengalaman udah banyak nih. Ini websitenya. Ini proyek kita tahun 2019, ini proyek kita tahun 2020, ini proyek kita tahun 2021, dan seterusnya. Karena saya sering ngalamin itu. Jadi, kita kalau jual rumah itu biasanya nggak pakai, bukan berarti tiap rumah, tiap klaster itu kita ada rumah contohnya. Biasanya mereka itu, oke Bapak Ibu, kita mau bangun rumah di sini, rumah contohnya seperti apa? Yuk kita ke perumahan kita yang lain yang sudah kebetulan udah sold out. Tapi kita bisa lihat dari luar misalnya. Jadi itu penting ya. Website itu bayar kartu nama lah kira-kira. Portofolio. Kemudian Brenda ini saya baru tahu, Brenda ini ternyata Bapak. Halo Pak Brenda. Pak, perbedaan Google Ads dan Google My Business gimana ya? Tadi Google Ads itu untuk di search muncul Google My Business itu tadi ya, yang kita Google My Business itu simpelnya koordinat gitu deh. Kita bikin koordinat gitu kan. Koordinat itu pun nanti bisa kita iklankan, namanya juga pakai smart campaign. Gitu ya. Kalau Google Ads itu yang tadi orang ngetik jual rumah Bogor, website kita muncul. Orang jual rumah Pondok Indah 1M, misalnya ada ya Pondok Indah 1M ya. Jual rumah Pondok Indah, website kita muncul, itu Google Ads. Kemudian izin live duluan, ini Pak Otaka, teman saya lama. Kemudian tem untuk memunculkan barang pilihan di website apa ya, Coach? Ini bisa jadi paling simpel sih saya pakai Elementor ya. Dari Elementor nanti teman-teman bisa pakai landing page dan sebagainya. Cepat, mudah, dan sangat mudah gitu. Kemudian Pak, untuk sewa hosting dan domain ada rekomendasi register yang terjangkau. Saya biasa pakai Niaga Hoster, tapi bukan berarti saya afiliator atau punya link untuk itu, enggak. Cuman saya cukup happy dengan mereka. Kemudian kalau perumahan subsidi cocok pakai platform apa Pak? Subsidi tadi pakai Facebook ya. Facebook masih cocok. Murah tapi cocok. Kemudian Pak, website berbasis blogspot dan kita hanya beli domain, apakah efektif? Blogspot itu terus terang memang kurang menarik gitu ya. Tampilan-tampilannya kan terbatas tuh. Jadi sebenarnya kalau udah ngerti tentang website, Bapak tinggal upgrade sedikit aja dari blogspot pindah ke misalnya ke Elementor gitu ya. Dengan nambah biaya sedikit, saya beli Elementor paling 600.000 dan itu bisa dapat 50 license dan itu license-nya lifetime. Jadi kita bisa beli 600.000 itu kita bisa pakai sampai dengan 50 website dan itu lifetime. Kadang-kadang kalau yang bukan lifetime kan begitu tahun kedua, loh kok menu ini hilang, tombol ini hilang, tombol ini karena ternyata WordPress kita udah habis license-nya. Nah kalau yang ini murah, jadi kita bisa sampai tahunan, kita bisa lifetime kan ya unlimited lah. Ngasih Mas Pam, mohon info workshop-nya ya. Insya Allah kalau cocok waktunya ikut. Tadi terima kasih, bla bla bla. Maaf jika spesialnya untuk training berapa ya? Harga spesialnya oke, bla bla bla. Materi sangat bermanfaat, oke. Ini tunggu diskon khusus workshop untuk peserta Pak Trio, kemudian Mas Santo Depok. Apa benar Pak algoritma di Google Ads dan IG Ads di awal belum efektif? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman baru pasang iklan Google seminggu, pasti akan kaget. Karena satu hari, misalnya cost per klik tadi, begitu diklik itu bisa sampai 7.000, 8.000 gitu.
Mana biasanya kalau bandingan Google Ads, biarin aja, seminggu dia harganya pasti tinggi. Satu kliknya bisa 5.000, 6.000, tapi lama-lama dia akan ke harga normal ya, guys. Ya mungkin nggak 1.500 atau rata-rata kalau Pak Santo ini kan main di Depok ya, rata-rata kalau jual rumah Depok, jual rumah dekat tol Kukusen, jual rumah Magelang itu rata-rata biasanya setahu saya di sekitar 1.200 per klik. Artinya kalau Pak Santo punya budget 100.000, kira-kira nih 100.000 itu satu hari itu ya bisa untuk sekitar 8 dapat 80 klik lah. Kira-kira seperti itu misalnya. Kemudian Bu Nani, saya gaptek teknologi kalau ikut workshop apakah bisa masuk? Insya Allah bisa Bu, insya Allah bisa karena gini terusnya workshop ini memang kita kita deliver untuk teman-teman yang ngakunnya masih pemula gitu kan. Dan saya pun juga kalau ada teman-teman yang sudah sangat expert, saya nggak merekomendasikan juga karena kadang-kadang kalau ada teman-teman yang sangat expert join di workshop kita, yang lain malah jadi nggak ini ya, nggak tersampaikan gitu. Malah kadang-kadang ini pertanyaan terlalu tinggi gitu. Sementara yang ini, Pak, ini tombol tadi Google Planner ada di mana itu kan? Wah itu kan akan gap-nya akan jauh. Makanya kelas-kelas yang kita buat pun kelas yang memang untuk beginner tuh ya. Beginner sampai intermediate ya. Sampai katakanlah nanti yang mungkin yang sudah agak intermediate, sudah agak menengah, nanti kita bisa membahas tentang misalnya GTM gitu ya, Google Tag Manager. Nanti kita bahas. Cuman mungkin sesinya khusus. Setelah kelas misalnya, setelah kelas kita yang setelah kelas setelah jam 5 kita ada waktu 2 jam nih untuk membahas Google Tag Manager sekalian hands on. Tapi kan kalau buat yang peserta yang masih baru kan nggak mungkin juga kita kasih materi Google Tag Manager ya, bisa tambah pusing nanti. Pak, berapa mentoringnya terlalu malam nih? Oke, kalau mau ikut workshop menghubungi nomor mana? Bla bla bla. Oke, teman-teman. Ini pertanyaan banyak di bawah. Nanti di workshop apakah ada sharing atau diajarin handling calon pembeli sampai bisa closing? Insya Allah. Pak, perbedaan dengan Pak, apakah iklan di Google harus punya website? Saya sarankan harus punya website karena website itu sebenarnya murah, sangat murah. Teman-teman punya 700.000 udah jadi website. Ikut workshop membuka jalan buat menambah ilmu, ya saya sangat setuju. Berapa persen yang bagus kalau misalkan jual rumah di bawah 500 juta dapat 200 berapa ini KPI gitu kan. Ini KPI yang bagus closing berapa unit Pak? Kalau gini aja sih, simpel aja sih. Kalau misalnya gini, kalau saya sih mikirin ruasnya simpel aja ya. Katakanlah saya kalau misalnya jual rumah 1M ya gampang hitung ya. Rumah 1M itu kan kita berharap akan dapat fee minimum 25 juta kan, betul nggak? Bahkan beberapa kayak misalnya perumahan yang baru launching atau perumahan syariah, fee-nya kan bisa sampai 5-6% kan. Gede banget kan, bayangin kita bisa ngejual rumah 1M, fee-nya sampai 50 juta. Artinya apa? Kalau kita baru habis 10, 20, 30, oke lah. Masih besar kok fee-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya rumah di bawah 200 juta dapat 200 leads, kita KPI yang bagus, closing berapa unit, depends on budget lah ya. Tergantung dengan budget gitu ya. Dan budget memang masing orang punya takaran sendiri gitu. Kalau saya simpel, selama earning kita, selama fee kita, selama marketing fee kita tuh masih jauh dari ini, oh ya kenapa tidak? Kalau kita mau dapat fee 25 juta, tapi kita membakar duit iklan sampai 10 juta, tapi yakin banget nih, kalau kita iklan 10 juta, kita akan dapat fee 25 juta. Berani nggak? Nah, itu kembali itu ke mindset advertiser gitu kan. Kalau saya sih berani, udah pasti kok gitu kan. Belum pasti juga sih, cuma kemungkinan besar udah bisa kok. Berdasarkan pengalaman sebelumnya nih, kalau iklan segini pasti closing gitu ya. Ditunggu jadwalnya, bla 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 bla. Elementor the best lah pokoknya, setuju Om TY. Pak, kalau ad yang sudah bagus algoritmanya ya, apakah ada trik yang untuk bisa diedit kontennya Facebook? Iya ya. Nanti ada ini izin live bla 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 bla, semoga bisa segera ikut bla bla bla. Nah, oke. Izin tanya Pak, Google Ads itu nyaringnya dari search engine saja atau menyebar di platformnya search engine ya, tapi juga bisa di search dari kan teman-teman ada tuh di kompas.com kan ada search. Itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kita pasang iklan, teman-teman nyari dari detik.com, search.com, itu bisa ketemu. Kalau Bing, kalau di Bing, DuckDuckGo bisa nggak? Ya enggak lah, kan itu platformnya beda kan. Iklan awareness dengan lead form bagus, iklan awareness dengan lead form bagus mana, Coach?
lead form itu kalau saya sih lebih suka ini ya, button WA ya. Jadi langsung klik WA gitu kan. Klik WA. Karena kalau lead form, pernah juga kita pakai lead form, cuman biasanya lebih ke saya waktu itu gunakan untuk masyarakat gitu. Jadi rumah yang lead form itu apa namanya, eh, orang yang memang niat banget dia mau ngisi form. Ini karena banyak pertanyaan, mungkin Mas Azza boleh di-share Mas ininya, boleh di-share info workshopnya gitu ya, di message gitu. Atau teman-teman yang mungkin teman-teman yang butuh koordinasi, bukan koordinasi ya, teman-teman butuh konsultasi atau apapun itu, bisa hubungi nomor handphone saya gitu ya. Saya di 0811 1616 123 gitu. Misalnya mau bantu iklan atau tolong dong Mas bantu campaign, atau misalnya kita juga developer ya, jadi teman-teman bisa masuk ke ini website perumahan kami, nextrealty.id. Kita juga misalnya bantu konsultasi nih, mulai dari kita punya tanah 1000 meter nih, posisinya di Jakarta, kita mau dibangun rumah tipe berapa, harga berapa, kita bisa bantu itu misalnya. Atau juga saya punya tanah di Cimanggis nih, 3.000 meter, mau baiknya mau diapain? Kita akan bantu mulai dari survei market, desain rumah, PKS dengan bank sampai ngejual ya, kita end to end gitu kan. Kita bisa bantuin itu. Jadi dan teman-teman kalau misalnya ingin tahu rumah-rumah yang kita pasarin seperti apa, teman-teman bisa masuk ini di chat ada ya, ada nextrealty.id. Dan ini kalau untuk yang saya infokan, kelasnya nanti tanggal 30 sampai dengan tanggal 31, itu kita pilih lokasinya di Makara UI, teman-teman, di Wisma UI. Karena kenapa? Salah satunya karena Makara UI itu parkirnya sangat luas, mau puluhan mobil juga muat, dan juga di situ ada kolam renangnya ada, terus juga teman-teman bisa sepedaan ngiterin UI gitu ya. Dan tempatnya juga relatif dekat buat teman-teman dari tempat lain, tinggal naik kereta, turun di stasiun Depok, jalan dikit, apa namanya, naik gojek dikit udah nyampe. Teman-teman bisa sepedaan, muterin UI dan sebagainya. Jadi mungkin itu, mungkin sebelum saya tutup, nggak seru kalau nggak dibuka pertanyaan ya. Mungkin saya buka 2-3 pertanyaan via voice, boleh silakan. Ini udah jam 10 nih. Padahal kesana 1 jam. Ada yang mau ditanya silakan teman-teman. Bisa di kolom chat boleh, atau kalau mau ini juga boleh. Atau misalnya tadi kan ada yang nanya ya, kan apa rekamannya di mana gitu kan. Nanti kalau rekamannya di mana, teman-teman ini aja ke admin Property Mastery itu di nomor telepon berapa ya? Saya nggak hafal nih. Ini ya teman-teman ya, ini apa namanya? Nanti ke admin dari Zoominar ini, nanti teman-teman akan dikasih ininya, akan dikasih linknya. Biayanya berapa? Nah, biayanya itu kalau satu hari itu sorry kok jadi salah ngomong. Biayanya adalah selama 2 hari kita belajar itu 3 juta, tapi itu sudah termasuk hotel ya, sudah termasuk menginap. Nanti teman-teman akan mendapatkan, teman-teman akan join di WhatsApp group, mau nanya, mau sharing tentang listing, mau cari listing, atau saya mau belajar Google nih, tapi saya belum tahu nih mana yang bisa saya jual gitu kan, tenang gitu kan. Kita punya banyak listing. Mau yang di Depok, mau yang Jaksel, mau di tempat lain ada gitu. Nanti jadi kita bantu juga. Jadi saya udah jago nih, udah jago lah, cuman apa yang mau saya jual gitu kan, tenang aja, kita bisa supply gitu. Kemudian kalau tanpa menginap di hotel jadi berapa? Nah, hotel itu ya nanti dipotong hotel Pak Fendi. Hotelnya itu mungkin sekitar 350-an ya, Makara UI. Ada online training, nah ini yang nggak kepegang kebetulan. Karena apa ya? Karena kalau online training itu pertama capek gitu ya. Maksudnya kalau kita offline kan ada interaksi, kemudian saya juga bisa lebih banyak belajar studi case kalau offline. Kita punya masalah ini peserta punya masalah ini, nah kita bisa ekspor di situ. Tapi kalau online agak limited waktunya. Oke.
Halo Coach. Ya, Coach. sorry, saya boleh nggak jangan panggil saya coach? Ya, Panggil. sorry bos. Nah, manggil bos juga lah ya. Kalau panggil coach itu kayak ada yang Pak Guru kayak lah, Pak ulet Guru lah ya, Pak Guru. jalan di belakang leher itu. Ya, gimana? Saya agak penasaran belakangan ini IG Ads ataupun FB Ads yang biasa saya pakai itu agak ada penurunan performa. Betul. Apakah ada perubahan-perubahan dari Facebooknya sendiri untuk masalah targeting ataupun aturan mainnya sendiri dari IG Ads-nya ataupun FB Ads-nya itu yang berlaku ataupun ada aturan barunya gitu? Apakah ada atau enggak, Coach? Bos? Betul. Ya, karena memang gini, karena tampilan dashboard di Facebook kan memang berubah ya. Dan itu ngalamin, jadi ternyata semua ngalamin, nggak cuma di properti, di yang lain juga, yang bisnis yang lain, IMS yang lain juga semua ngalamin. Dan kalau ini so far beberapa kesimpulan kita ya, beberapa kesimpulan kita dan juga beberapa kesimpulan dari teman-teman yang main produk yang lain, produk fashion dan sebagainya, itu beberapa kesimpulan sementara adalah ternyata ngiklan Instagram itu lebih enak dari gadget gitu, lebih enak, lebih convert gitu dibanding dengan dari dari laptop. Terus yang kedua, iklan itu juga ditentukan dengan ini ya, dengan ini usia dari page itu atau akun itu. Jadi kalau akun kita udah lama, kita punya 2 akun nih, yang satu baru bikin setahun, yang satu udah bikin 5 tahun. Maka hasilnya akan beda, katanya gitu. Jadi lebih baik gunakan yang lama. Itu berlaku juga dengan Gmail ya. Teman-teman kalau punya email Gmail itu akan beda. Gmail lama sama ini baru ikut workshop nih, saya harus bikin Google Business. Teman-teman baru bikin Gmail, itu akan beda hasilnya dengan yang sudah bikin Gmail setahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, itu hasilnya beda. Hasilnya akan beda. Gitu. Memang ada itu, ada bedanya, dan so far sementara solusi dari kami saran dari kita adalah lebih baik untuk sekarang ini gunakan Instagram dan via gadget dengan target-target yang ya nanti targetnya bisa kita breakdown gitu kan. Ini target ini bagusnya gimana gitu. Salah satu kan nanti kita kami untuk ngisi kelas ini ada berdua. Jadi sebenarnya saya tuh lebih banyak di Google Ads. Kemudian ada teman saya nanti yang beliau tuh lebih banyak di Instagram gitu. Walaupun dia juga sebenarnya bisa Google, cuman so far saya nggak tahu, hari ini saya lebih prefer Google karena memang ya tadi kalau saya lihat kompetisinya masih belum banyak, yang main masih belum banyak, dan ya kadang-kadang agak ini iklan saya di atasnya rumah.com nih, iklan saya di atasnya rumah 123, wah gitu kan, kayak wah kita bisa kayak solar kayak gitu. Oke, terus Ya, spek laptopnya apa? Ya, halo Pak. Selamat malam Pak Muji. Halo, malam ya. Ya, saya mau bertanya. Kebetulan itu saya ngiklan pakai Facebook Ads kan ya. Nah, kalau Facebook Ads kan dia terintegrasi dengan Instagram juga. Betul. Jadi saya pikir dia kan sekali ngiklan langsung 2 jalur jalan. Cuma akhir-akhir ini memang ada perubahan platform yang tadi dari Facebook sendiri kebijakannya berubah, jadi sehingga leads yang dihasilkan itu kadang-kadang sangat-sangat minim sekali untuk menghasilkan conversion gitu Pak. Iya betul. Ada nggak kiat-kiat atau mungkin di training itu dibahas mengenai ini Pak? Sorry, Bapak jualannya harga berapa Pak? Harga rumah berapa? Kita ada 2 proyek sih, yang proyek yang pertama itu harga 165 sampai 260. Terus yang tapi kayaknya mamanya kan karena mamanya sudah tinggal di mamanya kenapa Pak? Ya. Oke, proyek ya kisaran harga sekitar 400 jutaan lah. Jadi 165 sampai 400 jutaan. Oke. Nah, ini dari hasil leads per bulan itu sekitar 300 sampai 500 leads, bahkan bisa lebih kalau memang lagi bagus. Karena kan saya pakai lead form yang tadi saya bilang. Itu per leads formnya itu bisa 25.000 bahkan sampai 35.000. Tapi kalau udah berjalan seminggu lebih atau 2 minggu lebih, itu bisa turun sih sampai 10. Iya, bisa sampai 10.000 sih standarnya.
Tapi Ya 10.000 12.000 lah. Bisa iya dibilang. sekitar segitu. Nah, tapi untuk menghasilkan conversion kayaknya susah banget gitu loh. Bahkan eh, ketika kontak yang sudah kita dapat itu hampir nggak ada yang jadi konversi gitu loh Pak. Kira-kira kiat-kiatnya Eh, gimana? mungkin mungkin kalau kalau itu mungkin kita ke ini Pak lah ya, apa kombinasi audience gitu ya. Apa namanya? Mengcombine audience yang ini, needs-nya ini, geografinya ini, biasanya kita di situ Pak. Jadi yang sekarang itu audiensnya seperti apa? Jangan-jangan yang selama ini kampanye nggak berubah itu aja tuh, sehingga orangnya tuh yang kena ya itu aja. Karena kan setahu saya kalau rumah harga segitu tadi 160 kan biasanya kan dia boundary kan dia biasanya yang nggak dia radius sekian kilometer dari proyek itu gitu, sehingga jangan-jangan udah jenuh gitu. Jadi mungkin biasanya kan kalau setahu saya kalau Google sama Facebook sama Instagram memang harus sering ganti-ganti ini ya, ganti-ganti image, ganti-ganti video, ganti-ganti copywriting, ganti-ganti promo dan sebagainya sih. Selesai itu Pak. Nanti kita bahas juga sih Pak, karena itu tadi nanti ada satu teman yang memang dia lebih heavy di Instagram maupun di Facebook. Nanti kita bahas. Oke. Oke, terima kasih jawabannya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan jawab Pak. Nah, ini jam 22.24, teman-teman. Thank you banget, ini masih ada 85, tadi dari 150, masih ada 80 orang yang masih stay. Mungkin stay ketiduran atau stay kelihatannya gitu ya. Mungkin itu teman-teman, thank you banget, dan itu ya, nanti yang berminat untuk workshop, kita di tanggal 30 sampai dengan 31. Jadi 31, terus nanti lokasinya di kampus UI. Kemudian nanti teman-teman yang belum punya listing, nanti jangan takut, nanti kami provide mau yang di mana, mau yang Jakarta, mau yang Bekasi, mau yang mana kita ada. Kemudian tarif biayanya investasinya 3 juta, dan itu udah pas nginep. Terus nanti kalau ada yang datang daftar berdua, bertiga, berempat, nanti akan ada promo lebih besar lagi. Terus tadi linknya udah dikasih gitu ya, nanti teman-teman bisa ke tadi nomor yang sudah dikirim sama admin Property Mastery, atau teman-teman boleh tadi save nomor saya di 0811 16 16 123. Nanti kita akan bicara bukan cuma tentang digital marketing, tetapi tentang gimana juga membangun cluster dan sebagainya, membuat bahkan misalnya saya udah bangun rumah nih, cuma selama ini masih sangat konvensional gitu ya. Nanti kita bisa bantu untuk yuk kita PKS dengan so far saya biasanya pakai dengan BSI gitu ya. Yuk kita bantu nih supaya pembangunan proyek kita lebih cepat gitu. Kita nanti bisa bantu untuk gimana sih membuat proposal supaya diterima di bank gitu ya. Gimana sih supaya proyek kita bankable sehingga kita bisa akad ketika masih KPRIDEN gitu. Kita bisa bantu. Mungkin itu teman-teman, terima kasih banyak sudah join. Kita udah jam 10:30 malam. Thank you banget. Terima kasih. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.